Halo, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita mau bahas soal rasa nih. Kita dapat inspirasi dari kutipan buku Salt, Sugar, Fat. Fokus kita kali ini mau bongkar-bongkar sains sama strategi marketing di balik rasa. Terutama rasa manis dan sensasi buah-buahan itu loh. Judul bab Ledakan Aroma Buah ini jadi semacam pemandu kita ya buat ngeliat gimana sih industri makanan itu bikin rasa sama aroma yang kadang susah banget kita tolak. Iya, betul banget. Jadi, misi kita hari ini mau coba urai gimana perusahaan-perusahaan gede itu ngerancang pengalaman rasa. Kita bakal soroti gula, terus ada konsep penting namanya titik kenikmatan atau bliss point, sama gimana rasa itu dijual, apalagi ke anak-anak. Ini persimpangan yang seru sih, antara biologi, psikologi, ya jelas bisnis gede-gedean juga. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Kenapa sih kita suka banget sama yang manis-manis? Kayaknya ini bukan cuma suka biasa, tapi udah bawaan lahir gitu ya. Anda bener banget. Suka manis itu bisa dibilang biologis sifatnya. Warisan evolusi kita. Dan perlu diingat juga nih, peta lidah jadul yang mungkin dulu kita pelajari di sekolah. Yang ada area manis, asin, asam, pahitnya itu. Nah, itu ternyata keliru loh. Kenyataannya jauh lebih rumit. Reseptor manis itu nggak cuma di ujung lidah aja. Oh iya, terus di mana aja dong? Itu nyebar di seluruh mulut. Langit-langit juga ada. Bahkan lanjut ke kerongkongan, lambung, sampai pankreas juga. Wah, jadi seluruh sistem pencernaan kita ikutan ngerasa gula gitu ya? Gede dong dampaknya. Reseptor ini nyambung langsung ke otak berarti? Tepat. Semua reseptor ini punya jalur komunikasi langsung ke pusat kenikmatan di otak. Jadi, pas kita makan manis, otak dapat sinyal hadiah. Ini mekanisme kuno sebenarnya, buat dorong kita cari sumber energi cepat. Dulu penting buat bertahan hidup. Nah sekarang, di dunia makanan modern, ya mekanisme ini masih kuat banyak. Tadi Anda sempat sebut Monell Chemical Senses Center. Itu kan lembaga riset rasa yang gede ya. Dan katanya ada dana dari industri juga. Gimana peran mereka soal preferensi rasa ini? Ya, Monell di Philadelphia itu pusat riset independen yang pengaruhnya gede banget di studi indera kimiawi. Mereka banyak riset dasar soal gimana kita merasa dan kenapa suka rasa tertentu. Memang betul, mereka terima dana dari macam-macam sumber, termasuk industri makanan, buat riset-riset spesifik. Ya ini kadang bikin orang bertanya-tanya juga sih, walaupun banyak ilmuwan mereka juga vokal kok soal potensi penyalahgunaan temuan ilmiah buat marketing yang agresif, apalagi ke anak-anak. Menarik nih. Terus temuan kunci Monell yang nyambung sama obrolan kita apa aja? Terutama soal manis dan target anak-anak tadi. Salah satu temuan awal Monell di tahun 70-an yang langsung bikin industri tertarik, itu ya bahwa anak-anak secara biologis lebih suka tingkat manis dan juga asin ya, yang jauh lebih tinggi dibanding orang dewasa. Beberapa studi awal mereka bahkan nunjukin preferensi tinggi yang sama pada populasi tertentu, kayak orang Afrika Amerika dewasa, buat rasa manis dan asin. Temuan soal asin ini misalnya, wah itu menarik banget buat Frito-Lay waktu itu. Setinggi apa sih preferensi anak-anak ini? Saya ingat baca di sumber kita angkanya lumayan bikin kaget. Iya, di beberapa eksperimennya peneliti Monell kayak Julie Menela, itu ketemu kalau tingkat manis yang paling disukai anak-anak bisa 2 kali lipat dari yang disukai orang dewasa rata-rata buat produk yang sama. Kuat banget preferensinya. Tapi, ini juga bikin ada perdebatan penting yang diangkat peneliti Monell lain, Lawrence Green. Dia mempertanyakan preferensi setinggi ini murni bawaan lahir, atau jangan-jangan ini hasil dari paparan terus-menerus sama makanan olahan yang manis banget dari kecil, yang akhirnya kayak ngajarin sistem biologis mereka buat pengen tingkat manis yang ekstrim gitu. Wah, ini kayak pertanyaan ayam sama telur ya jadinya. Industri ngerespon selera alami atau malah ngebentuk selera itu lewat produk mereka. Nah, ini nyambung ke konsep penting berikutnya. Titik kenikmatan atau bliss point. Ini bukan cuma sekedar enak, tapi ada level optimalnya gitu ya. Persis. Bliss point itu istilah yang dipopulerkan buat gambarin tingkat intensitas suatu bahan, ya gula misalnya, yang ngasih kenikmatan sensorik paling maksimal buat konsumen. Buat perusahaan makanan, nemuin bliss point ini penting banget karena, ya teorinya, produk yang nyampe titik ini bakal jadi yang paling menarik, paling laku. Dan ini bukan cuma teori loh, ini bisa diukur secara ilmiah. Gimana cara ngukurnya? Sumber?
Kita ngasih contoh bagus banget tuh. Eksperimennya Julie Menela sama anak namanya Tatiana Gray. Bisa diceritain lebih detail? Tentu. Eksperimen Menela sama Tatiana, anak umur 6 tahun waktu itu, ini jelas banget nunjukinnya. Jadi Tatiana dikasih serangkaian puding vanila, kadar gulanya beda-beda, dari yang kurang manis sampai manis banget. Disajiinnya berpasangan, dia tinggal milih mana yang lebih dia suka. Nah, dengan ngulang proses eliminasi ini, Menela bisa nentuin dengan cukup presisi tingkat manis puding mana yang paling pas buat Tatiana. Dan hasilnya gimana? Sesuai nggak sama temuan umum soal selera anak-anak? Hasilnya signifikan banget. Dan ya, mengkonfirmasi temuan sebelumnya. Bliss Point Tatiana buat puding vanila itu ternyata di kadar gula 24%. Angka ini, ya benar dugaan Anda, kira-kira 2 kali lipat dari yang biasanya disukai orang dewasa buat produk serupa. Yang lebih seru lagi, Menela nemuin kalau kadar gula 24% ini kebetulan pas banget sama kadar gula sereal sarapan favorit Tatiana waktu itu, Cinnamon Crunch. Mah nyambung langsung ya antara lab sama pilihan di dunia nyata. Iya, itu dia. Bahkan, Menela nyatat beberapa anak di studinya bisa nyampe Bliss Point sampai 36% gula loh. 36% gula, waduh susah ngebayanginnya di satu produk. Ini bener-bener nunjukin ya, dorongan biologis sama mungkin pengaruh lingkungan ke selera manis anak-anak itu kuat banget. Info kayak gini jelas berharga banget buat industri. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Sumber kita terus ngebahas sosok Howard Moskowitz. Dia ini disebut maestro optimasi makanan. Siapa sih dia? Kok bisa sepengaruh itu? Howard Moskowitz ini figur penting. Dia ilmuwan pasar, latar belakangnya psikofisika. Itu studi hubungan antara rangsangan fisik, kayak kadar gula atau tekstur, sama gimana kita ngerasainnya secara psikologis dan sensorik. Moskowitz ini bawa pendekatan yang sistematis banget, pakai matematika, ke pengembangan produk makanan. Jauh lebih dari sekedar tes rasa biasa. Dia nggak nyari satu resep sempurna pakai feeling, tapi pakai data gede buat ngerancang produk biar daya tarik sensoriknya optimal. Metodenya kedengaran canggih ya. Gimana caranya? Apa ini nyambung sama contoh Dr. Pepper yang disebut di sumber? Yang pakai puluhan formula sama ribuan sesi cicip? Betul banget. Contoh pengembangan cherry vanilla Dr. Pepper itu jelas banget. Moskowitz sama timnya nggak cuma ngetes beberapa variasi. Mereka bikin puluhan formula beda, sumber nyebutnya 61. Tiap formula beda dikit kadar pemanisnya, jenis perisainya, tingkat asamnya, bahkan sensasi di mulutnya. Terus, mereka ngadain ribuan sesi cicip sama konsumen biasa. Data preferensi dari ribuan sesi ini lebih dari 3.900 sesi kalau nggak salah. Diolah pakai teknik statistik canggih, namanya conjoint analysis. Conjoint analysis, boleh dijelasin dikit nggak itu apa? Biar kita semua ngerti. Oke, gampangnya gini. Bayangin Anda terus-terusan disuruh milih antara dua produk yang beda dikit. Lebih suka A yang rasa cerinya kuat tapi kurang manis dikit, atau B yang cerinya lebih lembut tapi lebih manis, gitu. Nah, conjoint analysis ini, metode statistik yang dari ribuan pilihan kayak gitu dari banyak orang, bisa mecah preferensi keseluruhan jadi komponen-komponennya. Metode ini bisa nentuin seberapa besar pengaruh tiap atribut kayak tingkat manis, kuatnya aroma buah, atau bahkan warna, ke tingkat kesukaan konsumen secara umum. Dengan model matematika ini, Moskowitz bisa prediksi kombinasi atribut mana yang bakal ngasilin produk dengan daya tarik maksimal atau bliss point tertinggi. Tujuannya? Ya bikin craving, rasa pengen yang kuat, yang susah ditolak itu. Jadi dia pakai matematika gitu ya buat nemuin formula ajaib si Bliss Point? Nah, menariknya, salah satu temuan penting Moskowitz, justru Bliss Point itu seringnya bukan satu titik tunggal yang tajam banget, tapi lebih ke sebuah rentang atau zona optimal. Artinya, ada beberapa kombinasi tingkat manis atau intensitas rasa yang ngasih tingkat enak yang kurang lebih sama di puncak kurva kesukaan konsumen. Mungkin ada variasi dikit di formula yang tetap aja rasanya sama enaknya buat mayoritas orang. Saya kebayang nih implikasinya. Kalau ada rentang bukan satu titik, ini jadi fleksibel buat perusahaan. Iya kan? Apalagi soal biaya, iya kan? Tepat sekali. Ini wawasan yang berharga banget dari sisi bisnis. Tahu ada rentang Bliss Point, bikin perusahaan bisa ngurangin dikit jumlah bahan baku yang mahal, kayak gula atau perisa tertentu, tanpa nurunin daya tarik produk secara signifikan di mata konsumen. Selama formulanya masih di rentang optimal itu, konsumen mungkin nggak ngerasain bedanya.
tapi perusahaan bisa hemat biaya produksi lumayan gede. Di kasus Dr. Pepper tadi, mereka mungkin bisa pakai perisa vanila atau cherry sedikit lebih sedikit dari titik puncaknya, tapi tetap di zona bliss yang sama. Hematnya bisa jutaan dolar kalau dikali volume produksi massal. Cerdik banget ya dari kacamata industri. Oke, sekarang kita balik lagi ke tema kita nih, ledakan aroma buah. Gimana semua sains soal bliss point dan teknik optimasi Moskowitz ini diterapin ke produk-produk yang janjiin rasa buah yang sering jadi favorit anak-anak itu? Kita lihat contoh Kool-Aid deh. Kool-Aid ini contoh klasik gimana kesan buah, bukan buah aslinya, bisa jadi kunci sukses. Mereka nggak ngandelin kandungan buah yang signifikan. Malah, strategi mereka fokus bikin ilusi atau asosiasi sama buah lewat warna-warna cerah mencolok, aroma artifisial yang kuat, sama nama-nama rasa yang langsung ngingetin ke buah. Ceri, anggur, jeruk gitu. Ini semua digabung sama kadar gula tinggi yang dirancang pas banget kena bliss point anak-anak yang tinggi itu. Hasilnya, ya minuman yang menarik banget buat anak-anak dan mungkin dianggap sebagian orang tua lebih ringan atau malah sehat dibanding soda. Padahal isinya ya gula sama perisa. Target pasarnya jelas banget. Selain Kool-Aid ada Tang juga ya. Itu juga produk ikonik, ceritanya juga seru. Soal usaha niru jus jeruk. Cerita Tang enak menarik. Awalnya ambisinya tinggi banget. Bikin minuman bubuk sintetis yang bisa niru profil nutrisi lengkap jus jeruk asli. Tapi, usaha awal ini gagal total. Nambahin semua vitamin, mineral kayak di jus jeruk ternyata bikin rasanya jadi nggak enak, pahit kayak logam gitu. Akhirnya mereka nyederhanain pendekatannya. Fokusnya dipersempit, cuma nambah vitamin C yang relatif stabil dan nggak ngerusak rasa, sama ya jelas komponen utamanya gula dalam jumlah gede. Dan yang unik dari Tang itu fleksibilitasnya ya. Konsumen bisa atur sendiri manisnya pas nyendok bubuknya ke air. Kayak bliss point yang bisa di-custom gitu. Nah, itu strategi cerdas banget. Kemampuan konsumen buat nyesuaiin sendiri tingkat manisnya sesuai selera pribadi mereka yang kita tahu bisa beda-beda banget, itu jadi salah satu kunci sukses Global Tang. Ini bikin produknya diterima di berbagai pasar internasional, termasuk di negara kayak Cina dan Amerika Latin, di mana preferensi rata-rata buat manis emang cenderung tinggi banget. Fleksibilitas ini keunggulan gede. Di tengah semua rekayasa rasa sama pemasaran ini, sumber kita juga nyinggung ada upaya dari industri lewat Monel pakai Komite Manfaat Perisa Flavor Benefits Committee. Tujuannya apa sih komite ini? Itu bisa dilihat sebagai bagian dari strategi industri buat ngelola persepsi publik ya. Kan kritik ke gula sama bahan tambahan makanan makin kenceng tuh. Nah, industri cari cara buat ngebentuk ulang narasinya. Lewat komite ini, mereka danain riset di Monel, harapannya bisa nemuin terus publikasiin manfaat dari perisa bahkan gula sekalipun. Argumennya seringnya gini, nambahin rasa manis atau perisa bisa bikin makanan bergizi kayak yogurt tawar atau sereal gandum utuh jadi lebih enak, jadi orang terutama anak-anak mau makan. Ya ini upaya buat nonjolin sisi positif di tengah sorotan negatif lah. Selain gula sama perisa buah artifisial, ada contoh rekayasa rasa lain yang menonjol nggak dari sumber kita? Ada, tentu. Sumber kita nyebut penggunaan benzaldehid itu senyawa kimia spesifik yang ngasih aroma sama rasa khas kayak almond pahit dan cherry. Senyawa ini komponen kunci di profil rasa kompleks minuman kayak Dr. Pepper. Contoh lain, itu pemanfaatan reaksi Maillard. Ini bukan satu bahan sih, tapi proses kimia kompleks yang terjadi pas gula bereaksi sama asam amino kena panas. Reaksi ini yang bikin warna coklat keemasan yang menarik sama aroma panggang atau karamel yang kita kenal di banyak makanan olahan enak, dari roti, biskuit, sampai daging olahan. Dan sering banget, adanya gula itu penting buat micu atau percepat reaksi Maillard ini. Jadi peran gula di makanan olahan ternyata lebih dari sekedar manis ya. Ikut nyumbang ke warna, aroma, bahkan tekstur yang kita anggap menarik. Nah, terus apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Gimana kita bisa nyambungin semua teknik rekayasa rasa sama strategi marketing ini ke pilihan makanan kita sehari-hari? Kutipan Julie Menella tadi relevan banget. Makanan yang kita kasih ke anak-anak itu bukan cuma ngasih kalori, tapi mempengaruhi preferensi dan kesehatan anak itu. Paham gimana bliss point dicari, gimana rasa direkayasa lewat optimisasi kayak Moskowitz, dan gimana aroma buah dibikin artifisial, itu bantu kita sadar sesuatu yang penting. Selera rasa kita mungkin nggak sepenuhnya alami atau bawaan.
selera itu bisa dibentuk, dipelajari, dan diperkuat sama paparan berulang ke produk-produk yang udah dioptimalkan ini, apalagi dari kecil. Dan ini nggak cuma soal gula aja kan ya? Seringnya ada kombinasi sama bahan lain yang bikin makin susah ditolak. Betul sekali. Sinergi antar bahan itu kuncinya. Gula sering dipasangin sama lemak buat dapetin daya tarik sensorik maksimal. Peneliti lain kayak Adam Drewnowski nemuin fenomena menarik namanya lemak tak terlihat, invisible fat. Jadi, pas lemak digabung sama gula kadar tinggi, persepsi kita soal kandungan lemak di produk itu bisa jadi tumpul. Rasa manis yang dominan kayak nyembunyiin rasa gurih atau tekstur berminyak dari lemak. Kombinasi gula lemak ini kuat banget micu pusat kenikmatan di otak dan bisa jadi ngilangin rem alami tubuh yang ngasih sinyal kenyang atau puas. Jadinya kita makan lebih banyak. Ini ngejelasin kenapa kombinasi manis, gurih, berlemak di banyak cemilan atau dessert itu sering banget rasanya bikin nagih. Jadi, intinya nih, kenapa Anda perlu tahu semua ini? Ya, anggap aja pengetahuan ini kayak kacamata baru. Kacamata ini bantu Anda buat lebih kritis pas jalan di lorong supermarket. Buat ngenalin taktik marketing yang mungkin secara halus, nargeting keinginan bawah sadar Anda atau anak-anak lewat warna, aroma, dan janji rasa. Paham ada rekayasa di balik ledakan aroma buah atau tingkat manis yang pas banget itu bisa bikin Anda lebih berdaya buat milih secara sadar. Nggak cuma karena dorongan sesaat. Pas Anda ngerasa tertarik banget sama rasa atau aroma tertentu dari makanan olahan, coba deh tanya, ini beneran rasa asli atau hasil optimasi canggih ya? Kesadaran itu langkah pertama yang penting banget. Tahu gimana tombol-tombol biologis sama psikologis selera kita bisa ditekan sama industri makanan, itu ngasih kita kesempatan buat ngerespons lebih bijak, nggak cuma reaktif. Oke, kita rangkum yuk bahasan kita yang lumayan dalam hari ini. Kita udah bongkar sains di balik kenapa kita suka manis dan gimana reseptor kita kerja. Kita udah dalami konsep bliss point, gimana industri ngukurnya lewat eksperimen, dan manfaatin secara komersial, termasuk temuan kalau itu ternyata rentang ya. Kita juga lihat gimana keinginan atau craving bisa direkayasa, pakai metode optimasi produk canggih ala Howard Moskowitz. Dan terakhir, kita lihat gimana ilusi atau ledakan aroma buah dipakai secara cerdik dalam marketing, seringnya target utamanya anak-anak dan selera manis mereka yang tinggi. Nah, semua ini bawa kita ke satu pemikiran penutup nih yang mungkin bisa Anda renungin lagi. Mengingat bukti kalau persepsi rasa dan preferensi kita bisa direkayasa, dan kayak yang disaranin riset ilmuwan macam Green dan Menela, preferensi ini bisa dipelajari dan dibentuk, apalagi lewat paparan intensif dari kecil. Seberapa otentik sih sebenarnya preferensi rasa kita sekarang? Seberapa banyak dari apa yang kita anggap selera pribadi kita itu benar-benar dari diri kita sendiri? Dan seberapa banyak yang mungkin udah dibentuk pelan-pelan dan mungkin tanpa kita sadari sama puluhan tahun upaya optimasi industri makanan yang tujuannya ya ujung-ujungnya memaksimalkan konsumsi kita? Pertanyaan yang menarik ya, dan penting buat direnungkan. Terima kasih banyak udah gabung sama kami dalam penjelajahan dunia rasa kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.